Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, kita banggakan gurunda kita Kiai Haji Ahmad Rosyidin Mawardi. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Direktur Utama Daku Travel PT Al Amin Mulia Lestari, Bapak Haji Unang Abdul Fatah. Alhamdulillah beliau juga sudah hadir pada pagi hari ini, serta segenap pimpinan, segenap karyawan, para jamaah, para calon jamaah, keluarga besar Daku Travel, yang alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahim meski lewat online, tapi insya Allah keberkahan yang akan Allah hadirkan dari kajian ini, dari keberadaan kita di forum ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, ada baiknya kita bacakan suratul Fatihah, terutama untuk gurunda kita, Kiai Haji Mansur beserta keluarganya, para jamaah, para guru-guru kita, para keluarga-keluarga besar kita, yang barangkali ada yang hari ini sedang Allah uji, sedang Allah coba. Semoga Allah segera angkat penyakitnya, semoga Allah muliakan beliau, ya, muliakan kita semua. Dan juga ada permintaan doa dari salah satu jamaah umroh kita. Ada berita duka dari Bu Hajah Rika, ya, beliau baru saja kehilangan suaminya. Baru saja Allah SWT memanggil suaminya atas nama Bapak Ahmad Nakib bin Syarifuddin. Semoga di pertemuan kita kali ini kita akan doakan bersama, ya. Meninggalnya pada hari Jumat, ini luar biasa, hari yang baik, hari yang bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatin beliau beserta keluarganya. Biniyatil qabul wa syafaati rasul wa taisiril umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa, terima kasih yang sudah hadir di dalam forum Zoom kita kali ini. Ada Bu Hajah Romla, ada Mas Faiz, ada Bu Hajah Uut Syarifah, Bu Hajah Isti, Bu Hajah Leni, Bu Hajah Nur Hayati, Pak Haji Rudi, Bu Hajah Yeni, dan rekan-rekan yang lain. Ya, ada Teh Ai, ada rekan-rekan yang lain. Semoga keberadaan kita semakin dirahmatin dan diberkahin Allah SWT. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah guru kita Kiai Haji Ahmad Rosyidin Mawardi sudah berada di tengah-tengah kita. Insya Allah di pertemuan kedua kajian Majelis Haromain pagi hari ini, insya Allah akan membawakan tema 4 tangga mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita tahu, pekan lalu baru saja kita sama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di pertemuan kita kali ini kita akan lebih mendalami terkait dengan bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kepada Kiai Haji Ahmad Rosyidin Mawardi kami persilahkan. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala albaitihi. Sumausan ila sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sumausan ila Abil Abbas bin Ali Al-Buni Sayyidil Habib Muhammad Lutfi bin Yahya bin Ali. Kiai Haji An-Nasrullah Mustafa Kamil bin Yati Mustafa Kamil. Wa ila jamil awliya'i wal ulama'il amilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun tidak terdengar suaranya semua karena mood ya, saya barusan mendengar dengan sedikit kesaktian saya, ini tenaga menjawab salamnya baru 70%. Ya, saya doakan yang menjawab salam dengan semangat, nanti insya Allah ya paling lambatnya bulan Januari pada umroh lagi. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tenaganya sudah naik menjadi 87%. Tadi baru 60. Saya lengkapi sekali lagi, mudah-mudahan selain umroh, Allah menambahkan rizki masing-masing ya di bulan Desember ya. Kalau rizkinya lebih cepat lagi dari umrohnya, nanti ditambahkan oleh Allah rizkinya masing-masing minimal $5.000 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mendoakan secara khusus untuk para akhwat, ibu-ibu, mbak-mbak yang minum teh hijau, Herbalife, dan kawan-kawannya. Nanti habis ngaji ini turun 2 kilo, insya Allah. Amin. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad Rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ya, Al-Ustadz Abang Hakam yang kami hormati, ya, Pak Unang beserta seluruh jajaran, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Saya Ahmad Rosyidin Bimawardi, ya, sahabat karib dari Pak Unang, wabil khusus sejak 5 tahun terakhir. Ya, waktu itu ada sertifikasi pembimbing umroh dan haji di tahun 2017 bulan Oktober juga. Kebetulan saya ketua kelasnya, ya, jadi sekarang dekat, dan teman-teman yang mengikuti sertifikasi bersama kami berhimpun menjadi sebuah organisasi pembimbing umroh dan haji, namanya Persaudaraan Pembimbing Umroh Haji Indonesia. Saya kebetulan sekjennya, Pak Unang bendaharanya. Jadi kita bertemu sebagai sesama pembimbing. Baik, ya, Ibu Bapak sekalian, ya, kita itu di bulan Maulid ya, ada yang memperingati Maulid, ada yang tidak memperingati Maulid ya. Saya tidak ingin mengikuti dalam artian berdebat atau mengatakan yang Maulid begini, yang tidak Maulid begini ya. Kita melihat titik persamaannya ya. Persamaannya di mana yang merayakan Maulid maupun yang tidak merayakan Maulid sama-sama diwajibkan oleh Allah, yaitu apa? Mencintai Rasulullah. Jadi kata kuncinya itu bertemu di kata mencintai. Kalau kita tanya kenapa ente merayakan Maulid, karena mewujudkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa ente anti Maulid, kasarannya ngomong begitu? Nabi Muhammad itu melarang berbuat bid'ah. Bid'ah itu ya, dia takut bid'ah bagian dari rasa cinta. Jadi sebenarnya bentuk cinta yang diwujudkan dengan ya caranya masing-masing. Maka saya memperingati Maulid, saya ikut merayakan Maulid, tapi saya kadang-kadang menjadi risih kalau majelis Maulid itu digunakan dalam tanda kutip untuk mengomentari garis miring mencela mereka yang tidak Maulid. Kadang-kadang ada kata-kata begini yang ini tidak senonoh. Ya, zaman dulu itu ada broadcast SMS atau BlackBerry ya, zaman dulu ya, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah jarang melihat kata-kata itu. Sesungguhnya mereka yang tidak mau Maulid itu lebih buruk daripada Abi Lahab. Padahal Abi Lahab saja senang Nabi Muhammad lahir. Ini kata-kata berlebihan. Kenapa? Abi Lahab itu meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Kita tidak boleh mensifati orang Muslim itu menjadi kafir hanya gara-gara berbeda pendapat tidak melaksanakan Maulid. Sebaliknya mereka yang tidak Maulid ya kadang-kadang berlebihan ya.
Karena dia tidak setuju, maka mengatakan bagaimana sesungguhnya ya makanan dan daging yang dibagikan waktu acara Maulid lebih haram dari daging babi. Ini juga berlebihan. Dari mana itu nasi kebuli, kambing dianggap seperti itu? Jadi yang terpenting kita kembali ke sesuatu yang wajib. Apa itu yang wajib? Mencintai Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Menjauhi sesuatu yang haram itu wajib. Yaitu apa? Mencela, mendiskreditkan orang lain itu sesuatu yang haram. Apalagi kalau timbul rasa takabur. La yadkhulul jannata mangkana ya miskola darotin min kibrin bikolbin. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Ya. Dengan maulid kemudian dia merasa sombong, pahli surga sendiri, maka itu ya susah masuk surganya. Ya, dengan tidak maulid mengatakan bahwa hanya dia yang masuk surga, ini juga masalah. Jadi jangan sampai ya majelis-majelis yang mulia itu digunakan untuk dalam tanda kutip menghina, mencela orang lain. Ya, itu yang ingin saya ajak. Jadi termasuk kita itu kadang-kadang karena tidak tahu artinya, ya ini contoh ya, Ustadz Hakam, pembukaan maulid itu selalu diawali dengan sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu doa runtut yang disusun oleh seorang ahli hadis. Ya. Contoh Imam Riba yang nulis kitab Maulid Riba itu, beliau hafal sekitar ya, dalam riwayat itu sekitar 5.000 hadis beliau hafal, kemudian nulis. Ya. Ada kata-kata yang powerful, tapi ya karena kita karena kita tidak tahu artinya, kadang-kadang tidak memperhatikan. Contoh kalimatnya ada kalimatnya ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ini jelas sholawat ya. Di bawahnya ada kalimat ya Rabbi balighul wasilah. Ya Allah, sampaikan Nabi Muhammad kepada kedudukan yang paling tinggi di surga, yaitu al-wasilah. Nah, siapa yang mengucapkan ya Rabbi balighul wasilah, ini seperti doa selesai adzan. Ya, di sini yang nyala itunya videonya Mas Haji Rudi. Doa selesai adzan gimana? Allahumma lakasum Allahumma gimana? Lakasumtu wa bika amantu. Ya. Ya, Ustadz Hakam ya. Doa selesai adzan kan itu ya? Bukan. Nah, kalau Senin, kalau puasa, kalau ada adzan kan ya, begitu adzan kan kita langsung baca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu, ya. Di dalam doa adzan itu ada kalimat Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah, ada kalimat ati sayyidina Muhammadanil wasilah. Maka di dalam pembukaan Maulid ada kalimat ya Rabbi ya balighul wasilah. Kata Nabi, siapa yang mendengarkan adzan, selesai adzan berdoa memohonkan untukku al-wasilah, halat lahu syafaat. Maka dia berhak mendapatkan syafaat. Jadi di antara doa atau maulid itu ada registrasi mendapatkan syafaat. Di bawah ada kalimat ya Rabbi balighna nazuru. Ya Allah, sampaikan kami bisa ziarah kepada Nabi Muhammad. Jadi kadang-kadang bisa jadi kita umroh itu karena hadir ke maulid, waktu baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru, itu dikabul oleh Allah gara-gara kita mendengarkan atau bersolawat ingin disampaikan kemana? Ke Nabi Muhammad, kemudian sampai ya, dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan ya kita jangan yang khususnya yang ikut merayakan maulid, jangan hanya seremonialnya aja, apalagi sibuk ngurusin kebuli, ngurusin makanan ya, penceramahnya ngomong apa nggak tahu, oleh-olehnya apa nggak tahu, bangga dengan banyak-banyaknya kebuli. Kadang-kadang begitu maulid. Oh, saya maulid di kampung saya habis 3 gidir. 1 gidir itu untuk 150 jamaah. Habis 4 berarti dia menjambu 600 jamaah. Jadi kebahagiaannya seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Iyus Yusroh, kenapa tidak ada suaranya? Ada yang lain yang nggak ada suaranya?
Aman, Oke. Sebentar Aman. saya lihat beliau. Mungkin belum diklik ya, audionya belum terkonek buat yang itu ya. Oh iya, belum terkonek ini Bu Haja. Ya, jadi diklik dulu ya, suaranya mau di mana, WiFi atau dari apa seluler, itu harus diklik. Baik ya, jadi yang pertama ya, kita khususnya yang merayakan Maulid harus banyak ditingkatkan tadi ya. Bukan seremonial, bacaan yang ada dibaca itu harusnya diterjemahkan ya, kalau tidak semuanya satu pasal saja atau dua pasal, sehingga bukan hanya diambil berkahnya dari membaca riwayat Nabi, tapi benar-benar ya bisa memahaminya. Baik, saya mohon izin Ustadz Hakam, ini saya belum bisa share ya, kebetulan saya membuat catatan di PowerPoint, ini mau saya share, tolong dibuka ininya, diizinkan, ini belum, saya ada. Mohon dibantu Mas. Ya, Mas Admin, Mas Host, dibuka saya agar bisa berbagi. Belum. Baik ya, kita hari ini akan membicarakan tentang kewajiban kita dan mewujudkan kewajiban kita, yaitu apa? Mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, ini sudah bisa. Bismillah ya. Mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita mulai dulu dari apa yang ditulis oleh para ulama tentang pengertian cinta Nabi Muhammad. Ya. Banyak ulama yang menyebutkan ya mahabbah atau mencintai Nabi Muhammad, namun ya tidak ada kata sepakat dalam satu pengertian. Jadi tadi makanya saya mulai, orang yang maulid mengatakan aku cinta kepada Nabi Muhammad. Orang yang tidak maulid mengatakan aku mencintai Nabi Muhammad. Jadi ini tidak ada kata sepakat bentuk dari cinta itu. Tapi ada beberapa yang disampaikan ulama yang bisa kita jadikan pegangan. Di antaranya dari ya, Asy-Syaikh atau Al-Imam Qadhi bin Iyad atau Qadhi Iyad. Beliau seorang ulama di Andalusia ya, di Spanyol sana, wafat 544 Hijriah. Beliau menulis kitab namanya Asy-Syifa bi Huquqil Mustafa. Ya, di antara pengertian mencintai atau cinta kepada Nabi di antaranya adalah yang beliau dengar dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, al-mahabbatu ya, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annahu tafatta ila qaulihi ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kalau kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, mahabbah atau cinta kepada Nabi Muhammad adalah mengikuti Nabi. Apa? Seakan-akan ya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu atau menganjurkan Imam Ats-Tsauri untuk kepada kita memperhatikan surat Ali Imran surat 3 ayat 31. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi bentuk cinta versi pertama adalah mengikuti Nabi. Atau dalam kata-kata yang lebih dramatis namanya ihya us-sunnah. Ya, apa itu menghidupkan sunnah Nabi? Kemudian Al-Imam Qadhi bin Iyad juga menyampaikan beberapa pengertian Nabi yang disampaikan oleh ulama lain. Ini ada 4. Misalnya yang pertama, meyakini pertolongannya. Jadi kalau kita mencintai Nabi, kita harus yakin Nabi bisa nolong kita. Perhatikan di dalam ayat kursi ada kalimat man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'id. Ya. Man seseorang atau alladzi yang yashfa'u menolong ya, yashfa'u indahu di sisi Allah illa bi'idni. Jadi nabi itu adalah orang yang sudah disifati dengan Quran, yaitu dalam ayat kursi. Tidak ada orang bisa nolong orang lain kecuali atas izin Allah. Dan satu-satunya orang yang sudah secara absolut diizinkan oleh Allah menolong kita adalah Nabi Muhammad. Dan pertolongan Allah atau pertolongan Nabi Muhammad atau syafaatnya itu sudah clear. Ya, mudah-mudahan nanti umroh lagi bisa masuk khususnya yang laki-laki dari Babus Salam, pintu untuk ziarah kepada Rasulullah. Nanti ada gapura-gapura mulai dari pertama kita masuk, kalau tidak salah gapura yang ketiga ya.
sebelum mihrabnya Sayyidina Utsman bin Affan, maka tertulis di situ ada kaligrafi. Bunyinya gimana? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Sesungguhnya pertolonganku meliputi yang berdosa besar dari umatku. Ya, contoh sederhana ya, beberapa hari yang lalu ada seorang mahasiswa di Jogja yang ya kedapatan melompat dari hotel kemudian mati ya. Disebutlah orang awam menyebutnya bunuh diri. Wallahu alam sebabnya apa. Orang bunuh diri itu kalau dia syahadat ya, membunuh diri dia hanya fasik, artinya apa? Dia berbuat dosa besar. Tetapi tidak keluar dari agama Islam. Selagi dia masih membawa syahadat dalam keadaan meninggalnya, maka dia dijamin masuk surga. Di antaranya adalah dijamin juga dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Maka kalau menyatakan kita itu menjadi orang yang cinta kepada Nabi, menurut ulama yang dihimpun oleh Al-Imam Qadhi Iyad adalah yakin Nabi bisa menolong. Ya, nanti kita sebut juga syafaat itu kalau sempat nanti kita yang terpenting harus diyakini ya, Nabi menolong kita. Ya. Kemudian ya menolong dan tunduk pada kesunahan-kesunahannya sekaligus segan menyelisihinya. Jadi kalau kita cantik itu adalah apa? Menolong sunnah Allah tadi, menolong sunnah Nabi Muhammad, menghidupkan sunnahnya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, dan kalau itu menyelisihi sunnah, ya kita jauh. Yang kedua, yang namanya mencintai Nabi itu ingat Nabi terus. Ya, di mana-mana ingat Nabi. Maka kalau kita diajari ada namanya ihsan, di mana-mana merasa ditatap oleh Allah, dan kalau tidak kita mampu menatap, maka dilengkapi di situ. Ya, ada keterangan dalam kitab Ruh, Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, Nabi Muhammad itu hidupnya ya baik, wafatnya ya baik. Malaikat terus mengupdate ya tentang amaliyah amalnya. Dalam hadis lain diterangkan, siapa yang mengucapkan salam untukku, maka Allah akan mengembalikan ruhku menjawab salamnya. Yang ketiga, mendahulukan atau memprioritaskan hal yang dicintainya. Jadi kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maka kita harus buktikan ya, apa yang dianjurkan oleh Nabi atau yang dicintai Nabi kita kerjakan ya. Dan seterusnya ya. Yang keempat, kecenderungan hati pada hal yang sesuai dengan yang dicintai. Jadi kalau mencintai Nabi itu ada 4 pengertian selain pengertian yang pertama tadi dari Sufyan Ats-Tsauri. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi perintah untuk mencintai Nabi Muhammad itu ya adalah sebuah perintah wajib. Jadi nggak main-main ya. Jadi mencintai Nabi Muhammad itu kewajiban. Bahkan ya kewajiban yang menjadi ujian karena apa? Kalimatnya dalam surat At-Taubah ayat 24, kul ya katakan jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, daripada berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kita mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah, dan berusaha berjihad sungguh-sungguh untuk mencintai Nabi dan Allah itu harus di atas apa? Harus di atas kita mencintai rumah kita, apalagi dagangan kita, apalagi keluarga kita, istri, saudara, anak-anak, dan orang tua kita. Nah ini kalau mau jujur ini masih jauh. Tapi kita harus memohon rahmat Allah agar ini bisa kita wujudkan. Ya. Kemudian apa? Iman kita sangat ditentukan dengan kualitas atau kuantitas kita mencintai Nabi. Orang yang memiliki iman yang sempurna selalu memposisikan cintanya kepada Rasul dengan posisi urutan yang pertama dibandingkan cintanya kepada manusia yang lain.
Ya, cinta kita kepada Rasul itu harus berjuang melebihi cinta kita kepada orang tua kita, istri kalau dia seorang suami, atau suami kalau dia seorang istri, dan anaknya kalau kita orang tua, bahkan diri kita sendiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. La imana, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga sehingga aku lebih dicintai dari kedua orang tuanya, anaknya, dan manusia semua. Hadis lain mengatakan, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai dari dirinya sendiri. Nah, ini belum, ya. Mari kita berjuang ke arah situ. Minimal ya tadi padanannya dengan diri kita sendiri. Pasti kita lebih mencintai diri kita sendiri. Ya. Padahal tuntunannya Nabi Muhammad harus di atas itu semua. Nah, kemudian mari kita lihat secara sederhana. Apakah di dalam diri kita itu mengatakan cinta itu sudah ada atau cinta kita masih palsu? Ya. Guyonnya begitu ya. Apakah kita masih cinta, apa sudah benar-benar cinta atau baru omong doang? Ya. Ya, ini tidak menghukumi ya. Ngaji itu dalam rangka membuat ukuran agar kita itu lebih meningkat lagi. Orang yang mencintai sesuatu biasanya akan lebih mengutamakan sesuatu yang dicintainya itu. Maka anak muda ada yang mengatakan ya, gimana Ustadz Hakam? Kalau orang lagi jatuh cinta katanya tai kambing rasa apa? Saya sih nggak bilang coklat kayak karena belum pernah nyobain. Tapi katanya istilahnya begitu ya. Coklat kayak. Kalau ada yang misalnya hitam, nanti dia ngomong gimana kalau cinta? Kenapa kamu senang sama dia? Dia kan hitam. Nanti dijawab apa? Nggak tahu itu. Oh, hitam manis. Oh, hitam manis ya. Nah, misalnya ya yang dicintainya itu dalam akhiran ukurannya besar. Maka akan disebut apa? Cabi. Nah, cabi ya padahal besar. Kalau kurus ya langsing ya. Langsing gitu ya. Antara langsing dan kurang makan kan tipis, tapi kalau cinta pokoknya indah aja lah gitu ya. Jadi baik ya. Jadi ini keterangannya masih dari kitabnya Al-Imam Qadiyat menerangkan ya seperti ini ya. Oleh karena itu orang yang telah mengaku dirinya mencintai Rasulullah, maka seharusnya memperlihatkan tanda-tanda kecintaannya tersebut. Ia harus membuktikan pengakuan cinta tersebut dengan amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Jika tidak dibuktikan, maka pengakuan cintanya tersebut perlu dinanyakan kembali dan diragukan. Bahasa lainnya tadi cintanya palsu. Ya. Terlebih lagi bila suatu amalan itu dikerjakan tanpa dasar atau petunjuk sunnah dari Nabi atau bertentangan seperti berbuat bid'ah, jelas ya. Bid'ah itu kan dalilnya jelas. Sesungguhnya petunjuk yang perkataan yang paling baik adalah perkataan Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi dan seburuk-buruknya adalah yang menyelisihinya. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Quran dengan hadis itu pasti bid'ah. Maka pengakuan mencintai Rasul hanya dianggap sebuah klaim yang tidak bisa dibuktikan kesahihannya hanya sekedar di mulut. Ya, baik ya, dalam pertemuan yang singkat ini mari kita lihat ada tabel yang dibuat oleh ulama ya di kitabnya yang tadi ya. Kembali ke sini dalam kitabnya Asy-Syifa Bitori ya Bita'rifi Huquqil Mustafa Qadiyat rahimakumullah. Ya, seorang ulama besar dari Andalusia tadi menyebutkan tanda orang yang mencintai Rasul. 1, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Dia akan mengerjakan seluruh perintah Rasulullah semampunya, menjauhi larangannya, dan berperilaku seperti beliau dalam keadaan suka dan duka. Ya, sunnah yang paling sederhana, memulai sesuatu bismillah. Selesai sesuatu, alhamdulillah. Kalau pakai sandal, kaki kanan. Kalau melepas sandal, kaki kiri. Keluar rumah, baca doa. Masuk rumah, ya baca doa, dan seterusnya. Yang kedua, lebih memprioritaskan ajaran syariat Rasulullah
sehingga rela untuk mengenyampingkan dorongan syahwatnya. Ya, contoh ya, zaman sekarang itu zaman medsos, zaman ke mall, ya, orang itu madang berpakaian ala kadarnya sudah keluar rumah, ya. Maka kata Rasulullah, ya, haram melihat sesuatu yang aurat bukan haknya. Maka meskipun di luar rumah, kalau mencintai Nabi ya menundukkan pandangan. Di handphone kita bisa melihat apa saja, karena kita mencintai Nabi Muhammad, ya syahwatnya itu harus kita kekang. Kita cocokkan dengan ini, syariat itu kan 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Yang ketiga, orang yang mencintai Nabi itu apa? Ya, kalau membenci sesuatu itu ada niatnya karena Allah. Atau sesuatu itu dibenci karena alasannya kita ingin taat kepada Allah. Bukan berdasarkan dendam pribadi. Jadi kalau secara pribadi ya kita tidak berhak untuk membenci sesuatu, ya jangan dibenci. Karena apa? Sesuatu itu menurut Allah tidak layak untuk dibenci. Yang nomor 4, nah ini seringkali menyebut nama-nama baginda. Sebab seorang yang mengaku cinta kepada sesuatu, maka dia pun akan sering menyebut-nyebutnya. Ya. Dan menyebut nama Nabi namanya apa? Bang Rudi, menyebut nama Nabi? Namanya sholawat. Jadi kalau orang mencintai Nabi harus sering sholawat atau banyak bersholawat. Para ulama mengatakan ya khusus poin yang nomor 4 ini, orang baru dikatakan mulai banyak sholawat kalau sholawatnya sehari semalam minimal 300. Jadi kalau kurang dari 300 belum dimulai orang yang banyak sholawat. Nah 300 itu kalau dibagi 5 gampang, antara subuh dan duhur 60, antara duhur dan asar 60, antara asar dan maghrib 60, antara maghrib dan isya 60, antara isya sampai subuh 60. Masa nggak bisa sih? Ya, sholawat paling pendek, sholawatnya Jibril alaihi salam. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Dalam riwayat, ya, Sultan Muhammad Al-Fatih yang memimpin tentara Turki Utsmani mengalahkan Romawi Timur di Konstantinopel waktu itu, sehari semalam sholawatnya 70.000 kali. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang ngarang kitab Tafsir Jalalain sehari semalam 25.000 kali. Nah, kita tadi mulai aja dari 60. Yang nomor 5, ya, seringkali merasa rindu untuk bertemu dengan Rasul, sebab apa? Setiap pecinta itu akan senang bila ketemu kekasihnya. Minimal ya, kalau Ustadz Hakam ya, kalau ketemu Rasul beneran kita mati kan belum siap ya enggak? Tapi minimal rindu untuk pergi ke Madinah. Karena apa? Hadir ke Madinah itu sama dengan hadir waktu Nabi masih ada, ya. Kemudian yang keenam apa? Yang keenam, menghormati dan memuliakan sang kekasih ketika disebut namanya. Dia akan memperlihatkan sikap khusyuk dan merasa tersentuh tatkala mendengar nama Rasulullah. Nah, ini masuk doa Jibril yang diaminkan Nabi. Ya, Rasulullah dalam riwayat naik ke atas mimbar kemudian amin, amin, amin 3 kali. Setelah selesai khutbah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu tadi ya mengucapkan amin?" Karena Jibril berdoa, maka aku aminkan. Dan doanya itu semuanya doa laknat, ya, dalam tanda kutip, doa ya kerugian besar. Ya, celaka atau rugi besar bagi yang ketemu Ramadan sampai dengan akhir dosanya tidak diampuni. Nah, malaikat Jibril berdoa begitu, Nabi Muhammad mengucapkan amin. Celaka mereka yang punya orang tua sampai lanjut usia tetapi tidak bisa masuk surga karena memuliakan orang tuanya. Dan yang terakhir, celaka bagi mereka yang namaku disebut Muhammad, dia enggak bersolawat. Jadi kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad, kita harus solawat. Dan ingat, solawat itu Allahumma sholli ala Muhammad atau shollu alaih. Ya, shollu alaih itu minimal. Ya. Tapi kalau shollu ala Nabi, kata para ulama ahli bahasa,
Kalau ada orang ngomong shollu ala nabi, itu bukan sholawat. Itu baru anjuran untuk bersolawat. Jadi shollu ala nabi, habis ngomong shollu ala nabi, kita harus ngomong Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi jangan punya kebiasaan kita ngomong shollu ala nabi, shollu ala nabi. Itu baru nganjurin orang untuk bersolawat. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Ya, yang nomor 7 menurut Imam Qadhi, orang yang mencintai Nabi Muhammad itu seperti apa? Ya, adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh beliau. Seperti siapa? Para sahabat, ya, keluarga, juga anak-anak yatim. Ya. Anak-anak yatim kan dicintai Nabi, maka karena kita mencintai Nabi, buktikan dengan itu. Nomor 8, membenci orang-orang yang memusuhi Rasul dan orang-orang yang dibenci oleh beliau. Jadi kalau ada yang melecehkan Nabi Muhammad, kita membenci perbuatannya. Ya, kalau orangnya kita doakan biar tobat, tapi perbuatan orang itu ya kita benci. Jangan ada orang yang mencela Nabi Muhammad, kita tidak punya rasa cemburu sama sekali. Yang nomor 9, mencintai Al-Qur'an yang telah dibawa oleh Rasul. Ya, yang ke-10 apa? Hidup hidup zuhud di dunia dan rela fakir. Nah, ini 10 kalau menurut Al-Imam Qadhiyah yang wafat sudah sekitar 1000 tahun yang lalu. Nah, sekarang itu ada diringkas dari yang yang 10 itu hanya menjadi 4 saja, yaitu ditulis oleh Asy-Syaikh Amru Khalid dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan kalau kita mencintai Nabi Muhammad, buktikan dengan 4 hal. Maka tadi judulnya itu 4 tangga mencintai Nabi Muhammad. Yang pertama adalah apa? Sering menyebut nama Nabi Muhammad atau sholawat. Kalau ini tadi sudah ini yang kedua, mengenal betul sejarah Nabi Muhammad. Ini siapa yang mau jawab? Nah, ini yang bab ini kadang-kadang kita ya masih sangat dalam tanda kutip harus harus kita perbaiki bersama-sama ya. Nah, mari kita ingat-ingat ini poin 2. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad itu kita paham riwayat Nabi. Nah, sekarang ya boleh dibuka mic-nya, nanti dijawab. Kalau videonya nggak harus. Ini contoh ya, contoh. Nabi Muhammad itu setelah lahir disusui oleh Ibunda Aminah. Tapi selain Ibunda Aminah, ada saya sebutkan 2 ibu susu Nabi. Ya, yang bisa jawab umroh gratis. Ya, ketemu di depan Masjidil Haram, nanti bimbingannya gratis. Ayo, 2 ibu susu Nabi. Ayo silakan, Bang Rudi nyalain itunya. Jawab Bang Rudi, umroh gratis. Ibu susunya Nabi Muhammad. Kalau Ustadz Hakam nggak boleh jawab. Ya, ayo. Ada yang mau jawab? Kalau enggak diwakili Ustadz Hakam. Ibu susu Nabi. Saya tahu cuma satu, kayak Halimatus Sya'diyah. Ya. Yang satu lagi saya lupa. Memang saya tahu, cuma saya lupa namanya. Satu lagi namanya Suwaibah al-Islamiyah. Itu budaknya budaknya Abi Lahab. Baik. Jadi gara-gara mengumumkan atau ngasih tahu Abi Lahab bahwa ponakan sudah lahir, ya, maka dimerdekakan. Dijawab. Kenapa Ibu Nur? Tadi mau jawab Halimatus Sya'diyah, udah dijawab. Ya, jadi ada 2 ini penting karena Pak ini orang penting yang ada di dalam tubuh Nabi karena beliau itu ibu susunya, satu namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Dalam riwayat lain hadisnya sahih, nanti Abi Lahab itu di neraka setiap hari Senin diringankan siksanya. Dari jempolnya itu bisa keluar air kemudian diminum. Karena apa? Balasan beliau bergembira atas lahirnya ponakannya itu. Saya lanjutkan sekarang ya, masih poin 2. Kalau mencintai Nabi itu kenal dengan riwayatnya. Ya, boleh jawab semuanya. Ya. Nabi Muhammad itu punya
ya, saya langsung sebutkan angkanya. Tugasnya menyebutkan namanya. 3 putra, 4 putri. Jadi Nabi Muhammad itu keturunannya ada 7 orang. 3 orang laki-laki, 4 perempuan. Meskipun yang punya keturunan sampai hari ini hanya dari Sayyidah Fatimah. Ayo silakan. Dari Kalimantan Tengah, dari manapun berada, silakan Ibu Nur Hayati. Bang Saya mau Rudi. jawab. Ya. Saya coba jawab, Pak Siap. Ustadz. Umroh gratis ya, ketemu di pintu 1. Saya coba jawab, Pak Ustadz. Siap. Ya silakan. Nama 1. saya Ius Yusroh. Siap. Tulis tuh Ustadz Hakam, umroh gratis ketemu di pintu 1. Nama saya Ius Yusroh, Pak Ustadz. Ya, 1. 1. Anak-anak. Boleh sambil nyanyi nggak, Pak Ustadz? Boleh. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu. Kok ya itu pakai nyanyi itu alhamdulillah itu gara-gara nyanyi jadi tahu putra-putri Nabi. Sekarang saya teruskan ya. Yang 4 putri Nabi itu 2 ya secara bergantian menjadi istrinya Sayyidina Utsman. Makanya kalau kita ziarah kepada Sayyidina Utsman ada kalimat Assalamu alayka ya Utsman ya dzul nurain. Ya. Siapa putri Nabi yang jadi istrinya Sayyidina Utsman? Mas Rudi, kalau pegang handphone lainnya boleh googling ya. Jadi sekarang itu kalau ada pertanyaan langsung googling ya. Tanya Mbah Google maksudnya. Ya. Mbak mau jawab lagi? Silakan, Mbak Yusroh. Putri Nabi yang jadi istrinya Sayyidina Utsman itu Ya. Siti Fatimah ya? Siti Fatimah suaminya namanya Sayyidina Ali. Namanya Zainab. Zainab, bukan. Zainab itu tidak jadi. Ruqayyah ya, Dek? Hah? Anak saya. Oke, sekarang kita selingan dulu ya. Tolong dijawab dengan tulus ya. Tolong dibuka mic-nya termasuk Mas Rudi. Ini sejarah yang tidak wajib tahu, tapi kita rata-rata tahu. Tahun 1996 ada mantan istrinya Pangeran Charles mati. Namanya siapa Bu Nur Hayati? Mantan istrinya Pangeran Charles? Lady Diana. Lady Diana. Meninggal di kota mana Bu Nur Hayati? Tahu. Inggris ya? Di mana, Mbak Yus? Inggris bukan, Pak? Ya, orang Inggris, tapi matinya di mana? Tahu. Oke. Tahu. Matinya bareng pacarnya. Pacarnya namanya siapa? Apa juga. Dikejar-kejar? Oh, yang paparazi itu ya? Oke, paparazi. Jadi udah 2 pertanyaan dijawab ya, Lady Diana, paparazi. Nah, kalau sebagian pada buka sebenarnya bisa jawab pacarnya namanya Dodi Al-Fayed. Ini pertanyaan itu sampai 10 bisa dijawab. Itu padahal sejarah yang tidak perlu kita ingat, tapi kita ingat. Nah, kita kembali. Malu dong, Mbak. Malu ya. Putrinya Nabi Muhammad yang jadi istrinya Sayyidina Utsman secara bergantian siapa? Halo? Ummu Kalsum. Ummu Kalsum. Satunya lagi Ruqayyah. Ruqayyah. Jadi Ruqayyah. nanti kalau ketemu di surga jangan kaget. Sayyidina Utsman jalan sama 2 putri Nabi karena itu istrinya Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Kita lanjutkan lagi sedikit versi kedua. Nabi Muhammad itu riwayatnya punya istri 9, riwayat lain 11, riwayat lain 13. Nah, coba kita sebutkan istri Nabi yang 9 orang aja, nggak usah yang 11 atau 13. Ayo, 1. 1 Khadijah. Khadijah, 2. Siti Aisyah. Khadijah, 3. Khadijah, 4. Khadijah Siti sampai Maryam. 9. Oh, enggak ya? Oke.
Satu Khadijah, Khadijah, Aisyah. dua Khadijah, Aisyah, Aisyah, Maryam, Hah? Maria. Maria, terus? Lihat buku dulu. Nah, ini kita perlu diperbaiki. Nanti kalau ketemu di surga gimana? Ya, Ibu siapa sih Hafsah, kesama Siti Nabi? Hafsah, Hafsah, terus? Saudah. Terus? Dulu waktu kecil saya ingat, sekarang lupa. Dan seterusnya. Jadi itu seperti itu. Belum lagi nanti cerita tentang perang pertama kali yang dilakukan Nabi, namanya perang Uhud. Perang Badar. Badar apa Uhud? Uhud atau Badar? Uhud. Ya, yo. Perang Badar ya? Badar apa Uhud, Bu? Yang Badar jelas. ya? Badar. Pertama kali. Badar. Perang Badar. Badar. Setelah perang Badar namanya perang Uhud. Uhud. Ada lagi perang yang dijadikan nama surat. Namanya surat Al-Ahzab. Itu namanya perang apa yang kita suka datengin? Namanya perang apa? Perang Hondak. Oh iya, perang Hondak yang Ya, di dan kali itu ya. seterusnya. Belum lagi nanti kalau kita ziarah ke Jordan ada makam 3 sahabat utama, yaitu siapa? Haris bin Harisah, ya, Abdullah bin Rawahah, sama Ja'far bin Abi Thalib. Apa keistimewaannya? Ja'far bin Abi Thalib itu nanti di surga kalau ketemu kita nggak punya tangan. Tangannya sudah diganti sama Allah itu menjadi sayap. Karena apa? Waktu perang Mut'ah bertemu dengan orang Romawi, tangan kanannya dipotong, tangan kirinya dipotong, kemudian apa? Kepalanya dipotong. Maka beliau disebut sebagai Ja'far at-Thayyar. Dan seterusnya. Ya. Kita kembali lagi bahwa kita mencintai Nabi Muhammad itu harus kenal. Maka di rumah kita pertanyaannya, punya nggak kitab Al-Barzanji dan artinya? Maulid Dibak dan artinya? Atau buku Haikal tentang Nabi Muhammad. Nah, ini kita kadang-kadang nggak punya. Ya, maka setelah punya dibaca atau tidak. Baik, kita lanjutkan dia. Yang nomor 3, orang yang mencintai Nabi Muhammad itu faham apa yang dibawa Nabi. Yang dibawa Nabi apa? Globalnya Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi pada tingkat rincian namanya syariat atau hukum syara. Kalau orang kampung ngomong hukum syara itu ada berapa? Ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau ngerti Quran itu tugas ulama, ngerti hadis tugas ulama. Tapi kita orang awam itu harus tahu kalau mencintai Nabi. Nabi itu ngajarin ini wajib loh, ini sunnah, ini mubah, ini makruh. Ngaji hukumnya apa? Ngaji secara umum ngaji tholabul ilmi faridotun. Ngaji itu fardu. Ya, kalau bangun tidur terus ngulet, Ustadz Hakam, bangun tidur terus gitu hukumnya apa? Mubah. Mubah. Tapi sambil ngulet marah-marah. Ini gara-gara ngaji pinggangnya pegel banget, ada ngaji segala. Hukumnya ngulet sambil Makruh ya? makruh. Tapi ngulet sambil alhamdulillah sehat. Jadi hukumnya Sunnah. sunnah. Doa. Ya. Jadi setiap saat itu kita tidak bisa pindah kecuali melakukan kalau enggak yang wajib, yang sunnah, kalau enggak yang sunnah mubah, kalau yang enggak mubah makruh. Nah, itu harus sadar. Dan yang terakhir, orang yang mencintai Nabi Muhammad itu mau berkorban. Korban yang paling sederhana ya korban melawan ego kita. Mas Rudi ya, khususnya Bu Nur atau siapapun, kalau ada kotak infak ya lewat, itu aslinya kita rela ngambil duit atau berat. Ya, Ustadz Hakam, kita punya duit 400.000 di kantong, itu ada kotak infak. Itu aslinya mudah, ringan ngambil duit atau berat? Berat kayak. Ya berat. Tapi kata cinta Nabi Muhammad ya ditarik itu duitnya. Ya. Jangan ada kotak infak, mohon maaf. Kadang-kadang lebaran, Bu Nur. Tahu lebaran sama kotak infak? Minta maaf, minta maaf. Jangan minta maaf sama kotak infak itu.
Ada yang katanya pakai dalil ya, sesungguhnya sedekah itu diantaranya dengan senyum. Ada kotak infak disenyumin. Kotak infak itu dijejelin, bukan disenyumin. Betul. Ada lagi yang lebih sesat lagi ya. Saya suka melihat kalau Jumatan ada kotak infak pura-pura ngantuk ya, dan seterusnya. Itu contoh belum membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW ya. Mungkin itu yang saya sampaikan, bahwa mencintai Nabi Muhammad kalau kata Imam Qotiyat ada 10 bagian, tapi kita mudahkan saja dengan penjelasannya dari Dr. Amro Khalid tadi. Mencintai Nabi itu memperbanyak sholawat. Memperbanyak sholawat itu 300. Yang kedua, mencintai Nabi itu jangan sampai kalau ditanya siapa ibu susunya Nabi, nggak inget. Siapa putra-putri Nabi, nggak inget. Siapa istrinya Nabi, nggak inget. Ya, ada 10 orang yang dijamin masuk surga, jangan sampai nggak inget. Kita harus belajar lagi. Yang ketiga, mau tidak mau kita harus terus ngaji, biar paham ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini makruh. Karena kalau hidup kita seperti itu, kita menjadi orang yang benar-benar mencintai Nabi. Ini contoh sederhana, Mas Rudi. Ya, malam minggu atau hari minggu ngopi di rumah sama istri. Hukumnya apa? Ngopi di rumah sendiri hukumnya? Asal muasalnya hukumnya mubah, boleh ngopi, boleh tidak. Tapi dalam rangka tarkul ma'asyi, meninggalkan maksiat, daripada keluar ke tempat dugem, maka orang ngopi di rumah pahalanya wajib. Karena dia meninggalkan meninggalkan maksiat. Nonton bola Chelsea melawan Liverpool. Asal muasalnya mubah. Tapi demi menghindari dugem, demi menghindari datang ke tempat-tempat maksiat, dia menahan diri untuk hanya sekedar nonton bola di rumah tanpa menghilangkan kewajiban dia harus sholat subuh misalnya, maka itu bisa berpahala tarkul ma'asyi. Ini perlu diilmui. Dan yang terakhir, mari kita sesuaikan syahwat kita jangan sampai bertentangan dengan apa-apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Nah, di antaranya marah. Nabi berkata, laisya syadid bisyur'ah. Sesungguhnya orang yang kuat itu bukan orang yang jagoan silat, jagoan judo. Tapi orang yang kuat itu apa? Orang yang mampu menahan amarah waktu amarahnya meledak. Termasuk tadi jangan sampai sombong. La yadkhulul jannata mangkana fi qalbin misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga mereka yang di dalam hatinya ada sebutir biji sawi kesombongan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga sholawat kita semakin hari semakin banyak. Kita semakin lebih kenal lagi Nabi Muhammad dengan tahu riwayatnya. Kita terus rajin ngaji sehingga tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang mubah. Dan yang terpenting Allah menolong kita mampu menjadi orang-orang yang apa? Ya, nafsul mutmainnah. Nafsu kita kendarai untuk taat kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi apa? Menjadi orang-orang yang nafsu kita nafsul amaratul bisu. Justru ya nafsunya itu mengarah kepada maksiat atau yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Demikian saya kembalikan kepada Abang Ustadz Hakam. Baik, makasih banyak. Luar biasa atas penjelasan guru kita, Kiai Haji Ahmad Rashidin Mawardi, perihal 4 tangga mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi ada 10, kemudian diringkas kembali menjadi 4. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada sedikit waktu, kami persilahkan, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin berinteraksi secara langsung atau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal perihal 4 tangga yang tadi disebutkan oleh Kiai Haji Ahmad Rashidin Mawardi tersebut, kami persilahkan. Barangkali ada dari sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian. Bu Hajah Leni biasanya. Mangga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Silahkan. Trik kita sebagai orang tua agar anak-anak kita itu cinta Rasulullah. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, silahkan. Oke. Ya, Baik, bagaimana untuk yang anak itu? Ya, jadi cinta itu tumbuh karena kenal. Maka tugas kita di rumah kita masing-masing mengenalkan Rasulullah. Ya, tidak usah secara formal seperti di madrasah, tapi kita tadi menghidupkan sunnah tadi, misalkan ya, jangan lupa ya kalau mau makan bismillah. Kenapa begitu? Nabi menganjurkan seperti ini. Jangan lupa ya kalau pakai baju itu pakai tangan kanan. Ya. Kalau anaknya masih kecil ya bisa dari metodologinya yang tadi metodologi dengan nyanyi. Ya, nyanyi misalkan ya dimulai dari yang ditulis oleh Habib Rizik Syihab kan. Sekarang nggak ada kan? Abdullah nama ayahnya kan. Aminah ibundanya, seperti itu contoh seperti itu. Tapi yang terpenting lagi kita berusaha ya hidup kita itu berakhlak. Kenapa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, kita itu Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka tidak bisa kita mengatakan ayo mencintai Nabi ya, ayo mencintai Nabi tapi tidak ada akhlak di rumah kita. Jadi selain memperkenalkan dari sisi riwayat, maka kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita itu ya tata cara hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita hidupkan sunnah-sunnah yang paling kecil itu. Kita selalu membaca bismillah. Kalau anak kecil mau tidur diajarin, nak kalau mau tidur Nabi itu ngajarin begini, begini, begini. Kalau sudah bisa baca ya tadi, ini baca, misalkan Al-Barjanji sama artinya, kemudian ngobrol ya tentang Nabi. Terus diceritakan misalnya betapa Nabi pernah menderita loh, nak, Nabi itu pernah diboikot oleh Quraisy. 3 tahun berada di lembah, nggak bisa beli makanan, nggak bisa dagang, nggak bisa nanam, sehingga pernah makan pelepah kurma. Diceritakan lagi, Nabi itu belain kita biar tetap Islam, di perang Uhud sampai hampir meninggal, giginya rontok, ini itu. Apalagi biar tambah sayang lagi, waktu Nabi datang ke Taif itu, alih-alih disambut sama orang Taif, malah disambit. Jadi kita menceritakan dengan cara apa? Seperti yang dianjurkan oleh Sayyidina Ali. Apa itu? Bicaralah ya, bicaralah atau didiklah anakmu dengan bahasa kaumnya. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan anak-anak sekarang, ya, anak milenial, biar kita tidak dianggap kolot. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita yang terbatas, insya Allah kajian di pagi hari ini kita akan cukupkan. Untuk Bapak Ibu sekalian, kami ingin menginformasikan bahwa insya Allah Daku Travel untuk keberangkatan di bulan Desember, Januari sampai dengan Maret itu sudah ada jadwalnya. Nanti akan kami berikan di grup masing-masing. Barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang berniat untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan-bulan tersebut, bisa segera mendaftarkan untuk mendapat seat atau mengamankan seat yang tersedia. Kemudian insya Allah kajian Majelis Haramain ini akan rutin kita selenggarakan setiap 2 pekan sekali, setiap hari Sabtu jam 5.30 sampai dengan jam 6.30. Pastikan Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung di dalam majelis tersebut. Silahkan men-share sebanyak-banyaknya kepada keluarga, sahabat, ataupun rekan-rekan yang lain bila mana ada informasi yang kami berikan, baik lewat grup maupun lewat personal. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup kajian di pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku panitia atau yang bertugas untuk mengawal kajian Haramain ini, bila mana ada kesalahan, kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu.